Hadir. Muhammad Faisal. Anur. Hadir. Muhammad Rafi. Muhammad Rizki. Sakit. Migrus. Hadir. Nur Hidayah. Cek belum dia, lupa. Izin. Ridwan Syah. Nabila. Izin. Ridwan ini ada sini namanya. Tapi ada kan orangnya sini? Ada ya? Dia Agustian. Hadir. Risma Nahari. Pulang. Sakitnya pulangnya? Pulang. Nah. Safira Febrianti. Capek, izin. Salma Sakit. Izin. Saskira. Sila. Ada Sabri. Mana ya? Alta sakit izin. Sakit. Sakit. Tim. Iya. Sakit. Hidup. Zaskia. Lagi buka. Sakit berarti. Terusnya buka. Sama jadinya. Siapa orang kakak yang mau bacakan tentang apa merupakan makhluk tidak? Yang mau tangan. Bacakan pengertian dari Al-Quran merupakan sebuah mukjizat. Ini dan ada A. Ini kemudian ini apa merupakan mukjizat? Baca pengertian. Teman-teman. Apa namanya? Bisa silakan baca. Ada ya. Yang lainnya dengarkan. Al-Quran merupakan yang mukjizat. Teman-teman, Anda pasti tidak asing lagi mengenal kata mukjizat. Pada bab ini kita akan menelisik lebih dalam apa itu yang dimaksud dalam mukjizat. Sebagai bukti terhadap keautentiknya, keaslian Al-Quran. Akan menunjukkan keasliannya karena Allah yang menjadikan keperluannya sampai akhir zaman. Walaupun Al-Quran telah diterima dalam pulau bahasa di dunia, dan sebelum menguraikan segi-segi autentiknya Al-Quran, ada banyak kita kaji dari segi etimologi bahasa maupun terminologi istilah. Menurut bahasa ini berasal dari kata a'jazan, mu'jizun, ijazan, mu'jizan, mu'jizatan. Artinya melemahkan makna dan awal dan usul sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surah At-Taubah. Kalau mungkin ada yang mau baca, ayat pertama. Siapa? Ada yang jaga. Coba baca. Siapa? Sama-sama kita, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Atiyahu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghairu mu'jizillahi wa anna Allaha mu'jizul kafirin. Artinya, maka berjalanlah kaum musyrikin di muka bumi selama 6 bulan, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat melemahkan Allah, dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir. Quran surah At-Taubah ayat 2. Kakak macam yang tahu, yang mengerti apa maksud dari pembahasan materi ini. Yang pertama, asli. Betul. Ada yang lain? Berarti yang lain? Asli, terbukti. Mungkin ada yang ada. Ada. Bukti dari Allah. Bagi yang lain? Sampaikan ya, kita ini tidak perlu takut salah. Yang penting mau mencoba aja.
Kalau abang kakak takut menyampaikan karena takut salah, maka abang kakak tidak akan bisa menjadi orang benar. Karena orang benar itu berasal dari orang salah. Artinya apa? Dia belajar dari kesalahan, bukan menjadikan kesalahan itu sebagai alasan dia tidak bisa berubah. Ya, ngerti kan? Jadi ini maksud abang ini kesiapan mental gitu. Jadi pas belakang aja nak berani ngomong, berarti bagaimana ke depan kan? Misalnya disuruh ke depan kan? Berarti maaf, berarti mentalnya tidak kuat, masih lemah. Maaf ya. Karena abang pun gitu juga ada sama. Abang menyampaikan lagi. Dengan kita dan kawan kita yang masih malu, lagi kalau di publik kan, betul tak? Betul. Jadi, selain siapa nih? Tuh, bos. Apa? Ada yang mau balik lagi kan ya? Selamat. Siapa nama kakak nih? Ini dengan apa? Jangan lupa juga. Aku dulu. Weh, belum. Dalam ya, kita udah pegangan, bolehlah lanjut itu lagi. Nah, itu abang pertama tadi ada abang jam tidur situ ada kan ya? Nggak ada kan? Ada. Nah, aku nanya sakit tadi. Panjang. Ya, apa ada? Panjang. Kita paksakan untuk nilai abang tersendiri. Jadi di sini akan makan mukjizat. Kalian tahu apa itu mukjizat? Siapa ini? Yang mau melompat? Nah, betul. Nampaknya dua orang yang aktif di kelas ini. Mana yang aktif lah? Aku tuh Sampai jam berapa? Salam. soalnya apa? Ya, Pak. Hah? Bisa gitu apa? Tidak tuh. Yang dimunculkan oleh Nabi dan Rasul. Nah, betul ya. Sifat Ada. Ini suatu kelebihan Ada. yang Allah berikan pada Nabi dan Rasulnya. Kalau para waliullah itu namanya karomah. Kalau kita manusia biasa apa namanya? Kalau nggak salah apa itu namanya irhas. Irhas ya. Misalnya seorang ibu-ibu tiba-tiba ini dia terjebak dalam bangunan yang terbakar. Tapi saya itu tiba-tiba dia bisa aman atau punya tak terbakar, itu namanya irhas. Punya pertolongan Allah pada manusia biasa. Ada belajar nggak sih kalian? Ada yang satu itu tentang dalam itu penutup dan penggunaan bagi para nabi. Berarti akan merupakan Mukjizat akhir. bisa betul tidak? Benar yang betul ya? Nabi Muhammad SAW itu kan sebagai penutup dan penyempurna para nabi. Berarti akan sebagai kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur kita mengimaninya. Kenapa? Karena itu berasal dari Nabi Allah, dari Musa, Isa. Itu kita mempercayainya. Namun untuk secara syariat kita mengimani dari Al-Quran. Kalau kita sebelum terdahulu kita mengimani apa yang disampaikan saja. Kita percaya ini bahasa dari Nabi. Tapi jangan pula kalau kita nak beragama seperti itu. Tidak semua salah, cuma kan udah ada Nabi Muhammad SAW yang sebagai penyempurna dari zaman dulu sampai sekarang. Terus kalau ada pertanyaan kenapa nggak langsung Al-Quran aja? Jadi nggak perlu berturut-turut. Oke, kalau misalnya yang menanyakan seperti itu, coba abang kalau mau jadi seperti saya, apakah langsung kuliah? Ya. Kan pasti dari SD dulu. Itu pun tetap 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu SMP 7, 8, 9. SMA 10, 11, 12. Jadi semuanya bertahap. Itu juga yang penyampaian wahyu. Jadi Allah itu ngajarkan kita secara madrasah, artinya bertahap-tahap, tidak langsung. Oke, yang membaca dari keterangan sampai ayat Al-Isra ayat 81 siapa? Ya, apa dia? Dan kita ini masih sama-sama kita kak, tapi malulah. Sampai mana? Benar. Sampai mana? Ini yang keterangan nih di bawah ya atau balik dua. Sampai mana? Sampai ke halaman 32
Quran al-Isra ayat 81. Udah baca kan? Siapa namanya? Mau baca kan? Ayo dong. Bacalah. Sederhana. Tapi kami lagi sebaca itu lagi Maksudnya? baca ayat. Nah, yang mau baca ini siapa? Nah, boleh lah. Udah ada mana sekali. Sebelum turunnya ayat ini ada perjanjian damai antara Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang musyrikin. Di antara isi perjanjian itu adalah tidak ada peperangan antara Nabi Muhammad SAW dengan orang yang musyrikin, orang-orang musyrikin, dan bahwa kaum muslimin dibolehkan berhaji ke Mekah dan tawaf di Ka'bah. Allah Subhanahu Wa Taala membatalkan perjanjian itu dan mengizinkan kepada kaum muslimin memerangi kembali. Maka turunlah ayat ini dan kaum musyrikin diberikan kesempatan 4 bulan lamanya di tanah Arab untuk membuka diri. Ya, boleh lagi? Udah dilakukan. Ya? Good, ya, itu juga. Nah, bukan udah. Apa bukan disuruh ngomong situ ya? Kalau di kelas ya, masih nyaman, masih enak. Lembut? Ya, bisa juga. Ya, udah. Dari segi dia bahasa tuh, apa-apa ya, namakan tuh hurufnya aja sudah bagus, maknanya sudah bagus, artinya juga sudah bagus. Jadi segi gaya bahasa Arab itu tidak ada kurangnya. Kalau kalian mungkin, bang, saya nggak mungkin ada kurangnya. Nah, berarti abang tantang kalian coba cari satu aja kekurangan. Satu ayat. Ada yang berani? Berani kan? Karena itu apa itu sudah sempurnanya. Nabi Muhammad SAW itu manusia paling sempurna. Perkataannya juga sempurna dan betul. Kalaupun ada yang kok ada bertentangan, itu namanya hadis do, artinya hadisnya lemah. Karena mungkin riwayatnya yang kurang atau dari informasinya kurang lengkap dan jelas, itu penyebab dari hadis do. Jadi Allah Maha Sempurna, Al-Quran sudah sempurna, Nabi Muhammad SAW sudah sempurna, hadis-hadis dan kebanyakan juga sudah sempurna. Tinggal kita lagi sebagai umat ini mengembangkannya. Makanya ada ulama-ulama, ada itulah mengembangkan dari agama Islam tersebut. Kemudian tuh segi susunan kalimat atau uslub. Yang membaca? Yuk, Bang Kakak yang membaca tuh tentang segi susunan kalimatnya. Ada? Baca ya? Usul Al-Quran yang menunjukkan dan berbeda dengan usul atau susunan ucapan manusia itu mempunyai beberapa keistimewaan selanjutnya. 1. Susunan suara kata. Kata yang digunakan Al-Quran terasa lembut dan mudah diucapkan. Bahasa Al-Quran dapat diterima oleh semua lapisan manusia, baik oleh orang awam maupun kaum cendekiawan. Sejalan dengan akal sehat dan dapat menyentuh perasaan. Artinya Al-Quran mampu memberikan doktrin kepada akal dan hati sekali. 4. Satu ini sajian Al-Quran serta susunan keinginan bahasanya dan maknanya saking kaya yang dapat memukau akal dan memusatkan tanggapan serta perhatiannya tentunya bagi orang yang memperhatikannya. Oke, sip, makasih. Siapa namanya Pak? Tin. Nah, tentang satu, bahwasanya susunan kata-kata yang digunakan apa terasa lembut dan mudah diucapkan. Ada yang bisa memberikan contoh atau maksud dari penelitian pertama ini? Yang bisa memberikan contoh? Contoh ya, paling mudah itu kori. Apalagi kalau dia menguasai sampai 10 nada. Itu pasti kan terasa indah dan lembut diucapkan kan? Daripada mungkin kalau ya, tapi jangan dina juga kalau yang baca media sosial. Apalagi yang mungkin, maaf kalau orang tuanya ada yang sepatah-patah, jangan, karena mereka pun dapat pahala juga. Kemudian juga misalkan dapat diterima oleh semua lapisan manusia, baik oleh orang awam maupun kaum cendekiawan. Ngerti kan maksudnya? Nah, cuman orang awam ini masalah kan harus dijelaskan apa-apa.
karena pemahaman mereka masih kurang gitu. Kalau dijelaskan bisa-bisa sesat, bisa-bisa mereka salah dalam memahami Al-Quran. Ada yang setuju tak dengan pendapat Bang? Karena ada sudah tangan setuju kan? Yang ketiga, sejalan dengan akal sehat dan dapat menyentuh perasaan. Nah, dokter ini kalau masalah artinya itu pemahaman. Jadi mampu memberikan pemahaman kepada akal dan hati. Bohong kalau akal itu hanya sejalan dengan hati saja tapi tidak ada di akal. Artinya tidak logis bohong. Ada mata itu tapi dia tidak mengerti dan mengetahui hakikat dalam akal sesungguhnya. Karena kalaupun bertentangan dengan akal, pasti akan banyak orang yang murtad dan ateis, atau mengadakan ateis. Tapi yang begitu, Al-Quran itu tidak hanya di hati, tidak hanya bisa dipahami oleh hati, tapi juga melalui akal. Begitupun hadis. Karena salah satu contohnya itu terbukti kan oleh penelitian zaman sekarang. Bahkan kakak abang tahu tak At-Tariq? Quran surah At-Tariq. Tahu kan? Tahu. Nah, ternyata ada namanya bintang itu ditemukan oleh ilmuwan NASA, disebut namanya Tariq karena dia memukul-mukul. Ternyata ada ditemukan akan tertutup di dahulu. Ada tak? Luar biasa tak? Ada tak kitab Kristen Yahudi bisa kayak gitu? Jadi kalau ada gitu, apa yang kita lakukan dari Islam? Apa aja udah sempurna? Ada yang mau kita lakukan? Kemudian hadis dan lain-lain juga itu sesatunya bersiwak. Bersiwak itu ternyata abang kakak bisa menghilangkan kuman. Itu tidak terbukti. Secara akal ada dan yang meningkat ini ada hubungannya dengan yang pertama. Yang beda. Nah, ini kehebatannya. Kalian bisa lihat di sini jumlah dari ayat-ayat Al-Quran. Ada kan? Nah, di sini saja sudah terstruktur. Coba Bang Kakak bisa buat satu buku besar, terus apa namanya? Kalian bisa mensistematiskan jumlah dari huruf-huruf tersebut, bisa nggak? Bisa nggak? Enggak kalian apa aja nggak bisa. Karena memang ini dari Allah, semuanya sudah terstruktur, tak ada yang salah, tak ada yang kurang. Nah, di sini ada juga di mana ini? Halaman 34 bagian 1 sebutkan bahwasanya Allah sendiri menantang manusia dan jin untuk membuat salah. Buat saja semisal satu huruf atau nah, disebut sini. Baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladziina ijtama'al insu wal jinnu 'ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Ini Allah berfirman, katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lainnya. Di sini saja manusia dengan jin itu kalau sudah bersatu nak melawan apa menyamakan Al-Quran tidak akan bisa apa-apa. Walaupun satu dunia dari jin zaman dulu sampai sekarang ataupun manusia dibangkitkan untuk melawan apa tidak akan bisa, karena itu sudah berasal dari Allah langsung. Kalau untuk Alkitab lainnya apa nggak saya jawab karena pernah dengar soal itu. Yang kita tahu cuma Al-Quran saja. Kemudian baca tentang kabar tentang hal-hal gaib. Siapa pernah baca nih? Atau abang tunjuk? Bang, baca ya. Bisa kan? Kabar tentang hal gaib. Baca. Bisa baca bagian apa enggak?
Bisa kan? Nggak harus bagus bang, penting bisa ya. Bisa nggak? Bisa kan? Oke, sip. Tapi ia adalah firman Allah yang maha tahu tentang hal-hal yang gaib. Salah satu berita gaib itu adalah kabar tentang perang yang akan terjadi antara kerajaan Romawi dan kekaisaran Persia yang akan dimenangkan oleh pihak Romawi. Hal itu dinyatakan dalam Al-Quran sebagai berikut. Alif lam mim libatur rum fi adnal ardi wa hum manil ba'di golahin sayulibun fi bid'ati sinina lillahi al-amru min qablu wa min ba'du wa yawma idh yafrahul mu'minun bi nasrillah yansuru man yasha wa huwal azizur rahim. Dasar ilmu pengetahuan yang ditemukan di dalamnya sebelum diketemukan oleh para pakar ilmu pengetahuan modern. Teori-teori ilmu pengetahuan yang ditemukan dalam Al-Quran itu sama sekali tidak bertentangan dengan teori-teori ilmu pengetahuan modern. Profesor Schroeder, seorang ilmuwan kelautan dari Jerman, mengungkapkan bahwa ilmuwan itu sebenarnya hanya menegaskan apa yang telah tertulis di dalam Al-Quran beberapa tahun yang lalu. Para ilmuwan sekarang hanya menemukan apa yang telah tersebut di dalam Al-Quran sejak 1400 tahun yang lalu. Dari segi kemudian ini Al-Quran telah menunjukkan salah satu firman Allah, sanurihim ayatina fil afaqi. Bacakan terus, baca harus bismillah. Anda tahu bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqqu awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in qadir. Kami akan Artinya tak perlu ya, jadi apa nih? janji setia dasar Al-Quran adalah aplikasi dan merupakan segala hal yang dijadikan Allah dalam Al-Quran tidak bergeser sesuatu seperti dari Allah dan Rasulullah SAW dengan melibatkan orang-orang pewaris yang pernah menuju Rasul kepada para sahabatnya dari Mekah. Kemudian Allah menolong orang-orang itu untuk bisa mengalahkan orang-orang kafir. Hal itu betul-betul terbukti seperti yang telah dijadikan Allah dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna wa'atan mustaqim wa yansurallahu nasra'an azizan. Oke, jadi kita akan bahas tentang C sampai ke 2. Tiga, dua, satu. Nada ganti ya. Tahu nggak artinya zaid? Tidak nampak. Ah, betul, betul. Terus tidak nampak. Jadi gaib ini, gaib ini. Jadi bahasa kita gaib itu bahasa dari bahasa Arab. Kebanyakan kita di sini ngambil dari bahasa Arab. Meskipun ada bahasa lain, Inggris, Spanyol, Inggris, Belanda, ada juga. Sabun pendasar itu berasal dari bahasa Belanda ya. Nah, jadi gaib ini artinya suatu hal yang tidak nampak. Contoh yang tidak nampak apa? Jika kita dibisarkan, mata kita tidak bisa melihat. Jadi kalau ada orang bisa melihat itu sebenarnya kita melihat itu bukan mata ini. Dalam kajian tasawuf itu ada jasad, ada ruh, ada batin, ada zahir. Ini mata yang bisa melihat ini mata zahir ya, mata yang berupa jasad. Kalau mata yang bisa melihat hal gaib itu Allah bukakan, atau bisa setan bukakan aja. Sesuatu kalau dalam bahasa tasawuf itu namanya kasyaf. Kasyaf ini bisa melihat sesuatu yang tidak bisa nampak. Mungkin ada yang membutuhkan hati-hati. Kalau bisa gitu, berarti itu yang sebenarnya iblis memberikan. Karena kita yang diperintahkan untuk tak melihat aib orang lain dan menutup aib orang lain, bukan mengumbar-umbarnya. Jadi kalau misalnya bakal ambil kasyaf itu hati-hati, istighfar banyak-banyak. Karena karaman saja sudah ujian, apalagi kasyaf diberikan oleh setan di hati. Yang paling nyata dalam kenal gaib ini adalah neraka dan surga. Ulama pendapat tentang neraka dan surga. Dari hadis dalam Al-Quran ada yang mengatakan surga dan neraka sudah ada sejak yang lalu, cuma disimpan sama Allah.
Ada yang bilang nanti pas hari kebangkitan baru dibuat. Jadi kita nih ya, pada beragama ini tidak boleh kaku dan pendapat kita sendiri. Kita harus mengambil pendapat orang lain juga. Jadi jangan apa namanya, beragama itu jangan terlalu sempit, harus luas pemikiran. Itu kalau tidak salah namanya modernisasi Islam. Ya, al-Ghazali ini paling nyata adalah neraka dan surga. Kemudian sejarah dengan pengetahuan modern. Ya, seperti yang membahas tadi, ada yang bisa mengulangi? Sejarah dengan pengetahuan modern. Contoh, janin itu ada dalam Al-Quran. Alam tidak ketemu dalam Quran surah Ar-Rahman. Bintang atau ring yang tung bisa berbunyi itu sudah ada dalam Al-Quran. Ya, ada lagi bulan sudah ada. Nah, maksud dalam hadis kemujasan Nabi itu bisa melihat bulan itu nyata tidak ada buktinya. Nah, saya tuh melihat di bulan itu sudah kayak pernah meletak dengan bulan jadi dua. Jadi mukjizat Nabi Muhammad SAW itu nyata, bukan sihir. Kenapa kalau ada orang bilang sihir ke Nabi Muhammad SAW? Kenapa? Karena sihir ini tipuan, dia tidak asli. Kalau Allah itu asli. Coba tongkat Nabi Musa dengan tongkat penyihir. Tongkat Nabi Musa itu asli berubah jadi ular. Kalau tongkatnya penyihir, dia bukan berubah sebenarnya. Dia cuma mengubah apa ya? Mata kita tuh ditipu. Sebenarnya tidak ada tapi ada. Kalau Nabi Musa itu asli berubah jadi ular. Itu bedanya mukjizat dengan sihir. Kemudian tepat janji. Ada yang ngerti? Salah satunya yang sekarang ini. Kenapa orang Yahudi bisa menang? Salah satunya melawan Nasrani bisa merebut anak kenapa? Ya, janji Allah betul. Dalam Al-Quran itu ada ayatnya. Ya Bang, ada penjelasan itu. Umat Yahudi ini masuk umat yang terbaik. Kata dalam Al-Quran. Tapi dalam hadis menafsirkan umat yang terbaik itu kita maksudnya, bukan mereka. Karena mereka sudah banyak mencari ya. Jadi ciri orang Yahudi itu pembangkang, Bang Kakak. Kalau Bang Kakak bisa disuruh melawan, pasti orang Yahudi. Banyak nanya orang Yahudi, orang Israel. Apa orang tahu enggak? Sampai betina. Nabi Musa itu nyuruh potong sapi betina. Dia nanya bla. Belum itu tuh kalau orang itu orang Israel, ikut orang Yahudi. Terus membangkang, nggak mau dinasihati ke situ orang Yahudi gitu. Karena nggak mau menerima kebenaran. Bahkan orang Yahudi itu kan, siapa nabinya hebat? Nabi Isa, Nabi Musa, lagi Nabi Khidir hebat, mukjizatnya luar biasa, tapi mau dibunuh. Nabi Muhammad kita lihat tak? Ada pernah ketemu Nabi Muhammad dan mungkin? Ada yang pernah ketemu Nabi Muhammad? Tidak ada kan? Tapi kita percaya nggak? Nah, percaya, nggak mungkin mencari. Coba orang Yahudi itu banyak nabinya, mukjizatnya hebat lagi, tapi mau dibunuh semua. Itu perbedaan kita dengan mereka. Jadi kata Allah dalam Al-Quran, kami menjadikan pada kalian itu, kami akan buat kalian dulu dikalahkan. Bukan menang, menjadi itu menang, kemudian dikalahkan lagi. Salah satunya itu dikalahkan oleh Umar bin Khattab menjadi khalifah, penaklukan di Yerusalem, itu di Syria Yahudi. Dan kemudian akan dimenangkan lagi. Nah, ini sekarang Yahudi kan sudah berdiri puncaknya ya. Yang berapa itu ada? Israel itu sebenarnya tidak ada. Mereka itu mengikuti dari perjanjian janji Mesias atau Mesias. Mesias itu selamat, mereka itu yang gajar. Jadi kalau mereka mau turun Mesias itu, salah satunya mereka harus kembali ke tanah kelahiran. Itulah. Memang benar, daerah situ itu sebenarnya sudah lama dihuni oleh orang Yahudi Israel. Cuman mereka sekarang sudah membangkang. Jadi kalau mau ada yang dukung Israel ini? Ada nggak? Abang sedihnya itu kok di Facebook itu ya? Kok ada yang bravo Israel? Itu berarti dia orang tertipu. Karena yang benar sekarang adalah umat Islam. Mereka udah tidak lagi. Jadi umat Yahudi pertama akan dimenangkan, terus dimenangkan lagi dan akan dikalahkan lagi oleh umat Islam. Nah, jadi perbedaan mukjizat dan nabi-nabi lain
Mukjizat Nabi Muhammad paling hebat itu satu, Al-Quran aja. Coba ada yang bisa Nabi Muhammad? Tidak ada kan sekarang. Bahkan orang yang mau Nabi Muhammad, dua penyebabnya. Dia jadi gila karena sudah melakukan kesalahan. Rupanya dia bisa menandingi, rupanya tidak bisa. Ternyata dia gila, dia merasa jadi bodoh. Kemudian dua, orang yang diajarkan karena membakar depan, menginjak depan. Itu mukjizat paling nyata sampai sekarang. Oke, begitu saja yang bisa Abang sampaikan. Kurang lebihnya Bang mohon maaf. Ada salah enggak Bang ini? Dari segi perkataan atau perbuatan kalau ada salah mohon dimaafkan karena Abang hanya manusia biasa. Dan kalau Abang ada salah tolong tegur ya. Jangan sampai kita tak menegur. Kalau tidak menegur berarti dia tidak sayang. Sejatinya begitu. Oke, terima kasih untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa salat ala Nabi Muhammad. Siap.